Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru pemirsa dari pengungkapan kasus perdagangan bayi internasional bermodus adopsi tersebut, kita akan langsung tanyakan kepada rekan kontributor Berita Satu ada Aep Sopandi di Mapolda, Jawa Barat. Halo, selamat sore Aep. Apa saja perkembangan terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam rilis pers tadi? Ya baik, selamat sore Soja dan pemirsa Berita Satu. Dapat disampaikan terkait hasil dari pasca penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat terhadap yang diduga menjadi pelaku utama dalam sindikat penjualan bayi, yaitu tersangka LSL atau Liu Xiaoluan pada kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, di mana Liu Xiaoluan sendiri memang hendak pulang dari Singapura ke Indonesia yang berhasil diamankan oleh pihak imigrasi yang sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Barat, di mana memang untuk keterangan sendiri bahwa tersangka dari sejak tadi malam diamankan hingga tadi siang belum memberikan keterangan lebih lanjut atau bungkam, karena memang tersangka sendiri mau berbicara atau memberikan keterangan setelah didampingi kuasa hukum itu sendiri, karena memang untuk penyidikan sendiri masih terus dilakukan karena diduga sendiri Liu Xiaoluan sendiri menjadi mempunyai peran yang sangat besar di dalam sindikat penjualan bayi internasional ini, Soja. Dan tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat sendiri, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menjelaskan ditangkapnya LSL ini diharapkan dapat membuka seluas-luasnya jaringan sindikat perdagangan bayi internasional dan dapat kembali membawa bayi-bayi yang sudah berada di Singapura tersebut. Hingga saat ini pihak dari penyidik masih terus melakukan penggalian atau informasi lebih lanjut terhadap tersangka LSL tersebut, sehingga akan memperjelas terkait kasus sindikat perdagangan bayi internasional ini, Soja. Baik, lantas untuk update data terkini, Aep, sudah berapa total tersangka yang berhasil ditangkap dan apakah masih ada sejumlah pihak lain yang diburu dalam kasus ini? Ya baik, untuk jumlah tersangka sendiri ditambah dengan pelaku utama, yaitu berjumlah menjadi 14 orang, di mana memang dari 14 orang tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda, mulai dari perekrut awal, perawat, hingga penampung para bayi yang sebelum diberangkatkan atau dikirim ke Singapura atau adopter yang berada di Singapura tersebut, Soja. Dan memang untuk pelaku lainnya, Dirkrimum Polda Jawa Barat menjelaskan bahwa untuk orang tua bayi hingga saat ini masih terus dalam penyelidikan, karena memang tidak lepas bahwa orang tua yang menjual bayi tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Namun hingga saat ini masih terus dilakukan pendalaman terkait baik orang tua kandung dari para bayi maupun ada orang tua asuh, ya, di mana orang tua asuh tersebut berperan untuk memasukkan identitas para bayi, yang dimana sebagian besar orang tua asuh itu berada di Pontianak, karena memang setelah perekrut awal membawa para bayi dari Bandung maupun dari daerah langsung dilarikan ke Pontianak untuk dimasukkan identitasnya kepada orang tua palsu tersebut, baik pembuatan akta, kartu keluarga maupun paspor itu sendiri, Soja. Dan hingga saat ini pihak di Treskrim Polda Jawa Barat masih terus melakukan perburuan terhadap terduga pelaku. Hingga saat ini sendiri jumlah tersangka yang sudah diamankan 14 orang tersebut, Soja. Baik, lantas apakah juga sudah ada indikasi keterlibatan dari oknum di Dinas Dukcapil dari sisi pemerintah, ya? Karena kan dalam pengurusan dokumen-dokumen ini dilakukan oleh perantara juga, dan apakah hanya orang tua angkat yang palsu tersebut yang terlibat atau ada keterlibatan tadi dari indikasi dari unsur pemerintahan? Ya baik, Kombes Pol Surawan sebelumnya menjelaskan bahwa terkait adanya keterlibatan dari petugas Disdukcapil Pontianak, hingga saat ini masih terus dilakukan penyelidikan, karena memang
Surawan sendiri menjelaskan sebelumnya para pelaku ini melakukan atau mengisi data-data baik kartu keluarga maupun akta secara online sehingga memang untuk di Dukcapil maupun imigrasi sering melakukan atau kooperatif untuk memberikan data-data yang diperlukan oleh pihak Polda Jawa Barat sehingga adanya keterlibatan petugas di Dukcapil tersebut hingga saat ini masih terus proses pendalaman oleh Polda Jawa Barat itu sendiri saja. Baik, terakhir mungkin rekan Aep, apakah untuk jumlah bayi yang dijual ke Singapura ini diprediksi masih bisa bertambah lagi dari total 25 angka terakhir? Atau ada negara lain juga yang menjadi tujuan? Ya, baik untuk terkait jumlah bayi selama dari mereka beroperasi dan sejak tahun 2023 memang sementara masih di angka 25 di mana memang 6 yang lainnya berhasil diselamatkan yang dititipkan di salah satu panti yang ada di Kota Bandung itu sendiri saja. Dan namun untuk apakah ada bayi-bayi lain yang dijual selain ke negara Singapura hingga saat ini masih menjadi lokus atau penyelidikan lebih lanjut oleh para penyidik karena memang untuk pelaku utama sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun sehingga kami awak media masih menunggu update selanjutnya baik itu jumlah bayi maupun penjualan bayi selain ke negara Singapura tersebut saja. Baik, kita akan nantikan terus ya bagaimana perkembangan dari penanganan dari kasus ini. Terima kasih rekan Aep Sopandi untuk laporan Anda. Selamat kembali.